القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وذريته وخصوصا إلى روح سيدنا الوالد حبيب عبد الله بن أحمد الكعبة حبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكعبة والحبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إلى روح سيد علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى روح سيد الوالد أبي علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى روح سيد الشيخ محمد شرون عبد البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري وثم إلى رسل الشيخ أحمد زهدي النور وصولهم وفرهم ثم إلى روم وقف هذا المصلى ومن أمر هذا المصلى ومن درس بهذا المصلى ومن أمر هذا المصلى وصولهم وفروهم والدينا والديكم خاصة وأمتنا وأمتكم عامة خصوصا إلى روح حضرة الشيخ معلم شافي هذا من وصولهم وفروهم وثم إلى روم مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيد ثم إلى الشيخ محمد نووي بن عمر النووي البندني وصولهم وفروهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Masyaallah hadir rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Asyiral hadirin, jamaah daripada pengajian malam Senin Musalla Al-Baqiyatus Shalihah, adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Dan saat ini alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, yaitu berzikir, bersalawat dan bermunajat serta menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga kita sebagai umatnya. Tiada lain yang kita harapkan melainkan nanti syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahrun yaghfulun nas bainar Rajab wa Ramadan. Ini bulan adalah bulan yang mulia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan ini adalah bulan manusia banyak lalai, banyak lupa. Sebab apa? Sebab di antara Rajab dan Ramadan kebanyakan orang-orang fokusnya di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Di bulan Sya'bannya ngapain? Justru kebanyakan kita di bulan Sya'ban pada sibuk. Sibuk apa? Nyiapin pakaian buat Ramadan, nyiapin makanan buat Ramadan, ya, nyiapin yang hal-hal yang membuat kita berkurang akan ibadah. Padahal kalau kita masuk bulan Ramadan, yang kita siapin memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak puasa. Ya, boleh saja kita menyiapkan akan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan seperti pakaian dan makanan, akan tetapi jangan sampai hal tersebut menjadikan kita lupa. Di dalam bulan Sya'ban, Nabi SAW banyak berpuasa sunnah. Seakan-akan sahabat melihat Nabi SAW itu berpuasa sebulan penuh. Seakan-akan, ya, karena saking seringnya Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban, seakan-akan sahabat melihat Nabi berpuasa hampir sebulan penuh. Terus juga di dalam bulan Sya'ban, bulan di mana amal-amal kita ini diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrun turfa'u fihil a'mal. Ya. Amal-amal kita ini diangkat, ya, oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhibbu, ya, an turfa'al a'mal wa ana sha'imun. Aku senang, aku gembira kalau amal aku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan puasa. Ya, bayangin masyaallah hadirin rahimakumullah, kalau amal kita dilaporkan kepada Allah, ya Allah, ini amalan fulan bin fulan selama setahun penuh, ya. Dan kita lagi ngapain? Kita lagi lalai, kita lagi maksiat, naudzubillah. Ya. Nah, itu, ya, yang banyak kita lupa di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal. Bulan Sya'ban bulan banyakin kita berpuasa. Dan juga apa lagi? Syahrun, ya, nuzul ayatus shalawat. Ini bulan Sya'ban adalah bulan di mana turunnya ayat shalawat. Ayat perintah shalawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka ulama menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbanyak shalawat. Sebab apa? Menghormati bulan Sya'ban. Ya, tingkatin lagi. Oh Ustaz, saya udah banyak shalawat, tingkatin lagi, tambahin lagi. Ya. Nah, dan juga syahrun fihi syahrul Quran. Sya'ban, bulan Sya'ban dikatakan juga bulannya Al-Quran. Ya. Nanti di bulan Ramadan banyak orang baca Al-Quran, itu udah gak heran. Ya. Pagi, siang, malam pada tadarusan itu emang udah jalannya, udah tradisinya. Tapi bulan Sya'ban, ya, jarang-jarang orang baca Al-Quran, tadarusan. Ya. Padahal Sya'ban dikenal dengan bulannya Al-Quran. Jadi masyaallah rahimakumullah, ya, ini bulan baina Rajab wa Ramadan adalah bulan banyak orang lalai. Artinya banyak orang lupa, kagak tahu ada apa sih bulan Sya'ban. Ya. Jadi kita sama-sama ngingetin, ya, sehingga kita enggak menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Jangan nungguin Ramadan, ya. Oh, Ramadan tinggal kurang dari sebulan, 20 hari lagi. Angkanya dong yang diingetin, bukan ibadahnya yang ditingkatin. Ya.
Kalau kita ditanya, kenapa berpuasa? Bentar lagi mau Ramadan. Nah, itu bagus. Kenapa banyak baca Al-Quran? Bentar lagi mau Ramadan. Ya, itu yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ya, ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Mari sama-sama kita masuk pembahasan daripada kitab Tanbihul Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nab'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihin radhiyallahu ankum. Qala wa ja'ala Allah ta'ala hadhihi al-ayata shifaan min kulli da'in wa ghaniyan min kulli faqrin wa satran minan nari wa amanan minal khasafi wal maskhi wal qadhafi ma damu ala qira'atiha. Ini masih pembahasan kisi-kisi yang kemarin. Kemarin al-babu tsalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wa qala wa ja'ala Allah ta'ala hadhil ayata shifaan min kulli da'in. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat syifa. Ayat buat menyembuhkan. Nah, jadi kalau ada air, ya kita baca bismillah, air yang kita minum akan menjadi obat. Kalau kita minumkan kepada orang sakit, insya Allah akan menjadi obat. Ya. Wa ghaniyan min kulli faqrin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu juga menjadikan seseorang cukup daripada kefakiran. Cukup daripada kefakiran. Jadi orang yang sering baca bismillahirrahmanirrahim, ya, dia mau kemauannya nggak banyak. Ya, cukup. Ya Allah, hari ini minumnya es teh manis. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Cukup dia, nggak nyari yang lain, nggak nyari Coca-Cola, Sprite yang lainnya. Ya. Atau apalagi, ya, dia dapat rezeki saat itu, ya, dengan dia kata bismillahirrahmanirrahim, dia mulai, ya, dengan dia akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, dia terima apa adanya, cukup min kulli faqrin, daripada kekurangan. Terus wasatran minan nari, ya, lafaz bismillahirrahmanirrahim itu juga sebagai satir, penghalang kita dari api. Api mana nih? Api neraka bisa, api dunia juga bisa. Asal yakin, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, selamatkan saya dari api. Api neraka juga bisa, ya, nanti di yaumil qiyamah. Ya. Lalu apalagi wa amanan minal khasafi wal maskhi wal qadhaf. Ini yang sering kita temuin nih, atau kita lakuin. Siapa orang yang baca bismillahirrahmanirrahim, dia akan menjadi aman dari apa? Dari tenggelam. Dari apa? Dari kebakaran. Dari apa lagi? Dari kecelakaan. Ya, masuk mobil bismillahirrahmanirrahim, naik motor bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita di kendaraan laut bismillahirrahmanirrahim, aman dari kendaraan tenggelam. Kalau kita di kendaraan mobil darat, kita aman daripada kecelakaan. Kalau kita di rumah, aman daripada kebakaran. Makanya masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, aman insyaallah, selama kita ada di dalamnya. Madamu ala qiraatiha, tapi syaratnya selama kita mendawamkan, merutinkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya sesuatu ucapan zikir kalau kita rutinin, ya, tanpa kita ingat, ini mulut lisan kita akan spontan membaca. Apalagi kalau kita sudah rutinkan masuk rumah baca bismillah, maka rumah manapun yang kita masuki akan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita rutin naik motor, naik mobil baca bismillahirrahmanirrahim, apapun mobilnya, apapun motornya, akan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Mau makan, kalau kita udah rutinin, apapun makannya baca bismillahirrahmanirrahim. Ini mujarab, ya. Sudah terbukti. Tapi kalau perkataan kotor, perkataan buruk yang kita seringin dawamin, maka akan seperti itu, maka akan buruk juga dampaknya. Nah, selesai daripada pembahasan al-babu tsalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim.
Al-babur rabi'u fi fadilatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pas ya pembahasan salawat di bulan Sya'ban ya. Tapi ini masih kisi-kisinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi majlisin walam yusalla alayya fihi illa tafarraqu ka qaumin tafarraqu an mayyitin walam yaghsiluhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada satu kaum, nih kita nih perkumpulan ya, dia berkumpul di dalam satu majelis, nah kita majelis nih, walam yusalla alayya fihi, enggak disebutin salawat sekalipun di dalam majelis tersebut, illa tafarraqu kaqaumin tafarraqu an mayyitin, kecuali majelis tersebut sebagaimana orang yang berpisah atau orang yang bubar dari satu jenazah, walam yaghsiluhu, dan mereka tidak memandikannya. Ini kita berkumpul nih majelis, terus kita nggak baca selawat, itu bagaikan orang ini kita berkumpul di tengah-tengah ada jenazah, dan jenazah tersebut kita nggak ngurusin, nggak kita mandiin, nggak kita kafanin, diemin aja. Kira-kira apa yang terjadi? Masyarakat jenazah tersebut akan bau, busuk, dan akan baunya akan menyebar ke satu ruangan, dan kita berpisah. Bau tersebut menempel di dalam diri kita. Orang kan kalau habis kubur, habis mandiin jenazah, ya, mandi, ya, bersih badan. Kenapa? Masih ada bekas-bekas, ya, masih ada bekas-bekas. Nah begitu pula, kalau kita duduk kumpul, nggak baca selawat, terus kita bubar kita pulang, seperti itulah keadaannya. Ya, keadaan kita kotor, busuk, ya, bau-bau jenazah yang nggak diurusin menempel di dalam diri kita. Na'udzubillah. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab yang kelima, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan keutamaan iman. Qala al-Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah berkata Al-Qutb Ar-Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, wa na'taqidu anna man adkhalahu Allah ta'ala an-nara bi kabiratihi ma'al iman fa innahu lam yakhludu fiha. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami yakin, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, wali bin awliyaillah, sultanul awliya, pemimpinnya para wali-wali Allah. Beliau mengatakan, kami yakin, beliau yakin ya, sesungguhnya orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka bikabiratihi ma'al iman, masuk nerakanya disebabkan dosa besar namun masih ada iman di dalam hatinya, fa innahu la yakhludu fiha bal yukhrijuhu minha, maka orang tersebut tidak akan selamanya berada di dalam api neraka. Ingat-ingat tuh masalah rahimakumullah ya, intinya dia berdosa besar tapi masih ada iman. Artinya apa? Kita jangan sampai meninggal dunia lepas iman Islam. Kalau udah lepas iman Islam, maka mati kita nggak bawa iman. Kalau nggak bawa iman, selamanya di dalam api neraka. Ya, maka orang tersebut tidak akan selamanya di dalam api neraka, bal yukhrijuhu minha, akan tetapi Allah akan mengeluarkannya lagi nanti. Li'anna nara fi haqqihi kasajni fid dunya yatawaffa minhu biqadri jarimatihi. Sesungguhnya api neraka itu sebagaimana penjara di dunia ini. Api neraka itu, ya, neraka itu sebagaimana penjara bagi manusia di dunia ini, yang disediakan ya di akhirat nanti biqadri jarimatihi, ya, dengan kadar kesalahannya. Artinya
dimasukkan dengan kadar kesalahannya. Kalau di dunia penjara 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, seumur hidup, ya. Nanti di di api neraka akan dimasukkan pula dengan kadar kesalahannya, dengan kadar dosanya. Tsumma yukhrijuhu bi rahmatillahi ta'ala wa lam yakhludu fiha. Kalau udah selesai masa kesalahannya, masa dosanya, maka Allah akan mengeluarkannya, ya. Allah akan mengeluarkannya dari api neraka bi rahmatihi, dengan kasih sayangnya. Jadi Allah masukin kita ke api neraka, ya. Orang-orang yang berdosa masuk neraka itu bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masukin karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah selesai dikeluarin itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhludu fiha, dan tidak akan kekal di dalam api neraka. Wala talfahu wajhahu an-naru, dan api neraka tidak akan menghanguskan wajahnya. Ini tadi nih, orang yang punya dosa besar tapi masih bawa iman, ya, maka api neraka tidak akan menghanguskan wajahnya. Wala tahruqu a'dha as-sujudi minhu, dan juga tidak akan membakar anggota sujudnya. Ini masyaallah rahimakumullah. Anggota sujud, ya, ada 7 tuh. 1 jidat, 2 telapak tangan, ya, 3 lutut, 2, ya, jadi 5, dan ini nih telapak daripada jari-jari kaki kita. Artinya apa? Kaki, tangan, kepala kita itu nggak bakalan dihanguskan oleh api neraka. Kenapa? Itu anggota sujud kita. Jadi anggota sujud bukan hanya jidat saja, ya, bukan hanya kening saja, tapi yang menempel ketika kita sujud itu anggota sujud namanya. Li'anna dzalika, kenapa anggota sujud, ya, dan wajah tidak dihanguskan oleh api neraka? Li'anna dzalika muharramun 'alan nari, ya, karena anggota tersebut diharamkan atas api neraka. Walam yanqati'u ta'amuhu minallahi ta'ala fi kulli halin madama fin nari hatta yakhruja minha. Kalau, ya, orang yang berdosa besar dan masih ada iman, dia masuk neraka, selama dia di dalam neraka, dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia akan merengek, minta sama Allah, ya Allah, saya minta ampun, gak kuat. Sama ketika kita diseksa di dunia, apa yang kita teriakin, ya, apa yang kita minta? Kita minta berhenti, minta diberhentiin seksanya, minta selesai seksanya, minta diampunin. Begitu pula nanti, ya, orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli halin madama finnar. Misalkan masuk neraka 10.000 tahun, maka 10.000 tahun itu dia akan merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan belas kasihnya, ya, hatta yakhruja minha, sampai nanti dia dikeluarkan. Jadi nggak berhenti-berhenti deh, ya, nggak berhenti-berhenti. Fayadkhulul jannata wa yu'ti darajati ala qadri ta'atihi. Nanti kalau udah selesai, ya, kalau udah selesai dari masa kesalahannya telah diampuni, ya, udah dilebur di dalam api neraka, dikeluarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukin ke surga, ya, udah bersih itu, dimasukin ke surga. Udah dimasukin ke surga, wa yu'ti darajati, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat. Derajat itu kedudukan, ya. Nih orang pantasnya di mana nih, ya? Derajat ala qadri ta'atihi, tapi atas kadar ketaatannya, ya, atas kadar ibadahnya, ya, atas kadar kebaikannya di dunia, ya. Dosanya udah dihapus, dikeluarin, masukin ke surga, tapi lihat kebaikannya sampai mana, ya. Kalau kebaikannya banyak, dia akan
dimasukkan ke dalam surga yang derajatnya tinggi. Tapi kalau ibadahnya, kebaikannya sedikit, dia akan masuk dengan ke dalam surga yang derajatnya rendah. Ya tapi biar kata rendah, yang penting masuk surga. Biar kata di pencil di ujung, ya yang penting masuk surga. Begitu ya. Allati kanat lahu fid dunya, ya, yaitu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia di dunia. Jadi jangan putus harapan. Ya, terus kita ibadah. Ya, urusan diterima nggak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita orang ibadah, ya, perbaikin ibadah kita, tingkatin ibadah kita. Kenapa? Ya ini tadi. Ya. Kalau udah habis masuk neraka nanti dimasukin surga. Ya. Kita masuk surga, derajatnya tergantung ketaatan kita di dunia. Lalu yang selanjutnya al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang ke-6 di dalam fadilah keutamaan berwudu. Ruwiya an-Nafi'in radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Siapa orang, ya, tidaklah siapa orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya disempurnain, sunnah-sunnahnya enggak dilewatin, ala tartibihi, atas urutannya, ya, illa a'tahu Allahu bi kulli qatratin, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan di setiap qatrah, tetesan, taqturu min wudu'ihi, ya, yang jatuh, tetesan yang jatuh daripada wudu kita, asyra hasanatin, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi ketika kita wudu dan kita bagusin wudunya, ya, sunnah-sunnahnya nggak lewat, maka setiap tetes yang jatuh pahalanya mendapat asyra hasanatin, 10 kebaikan. Ya, tapi jangan buang-buang air. Ya, selama kita membaguskan wudu kita, maka air tersebut yang jatuh menjadi kebaikan buat kita, 10 kebaikan. Wa tustaghfaru lahu tilkal ardh allati tawadda'a 'alaiha ila yaumil qiyamah. Lalu air yang jatuh ke bumi, ya, kalau di sini ke lantai, ya, itu akan memintakan ampun buat yang berwudu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini bumi-bumi yang menjadi pijakan kita untuk ibadah itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Maka makin banyak tempat yang kita jadikan ibadah, maka akan banyak nanti saksi buat kita di yaumil qiyamah. Ya, salah satunya wudu. Ya, wudu, airnya jatuh 10 kebaikan. Bumi yang kena air wudu kita akan menjadi saksi buat kita nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Ini buat siapa? Buat kita. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat marhumah, umat yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar kata dosanya banyak gitu, biar kata kesalahannya banyak, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan setiap ya, kecil, ya, setiap kecilnya dari ibadah itu pahalanya besar, pahalanya gede. Ya. Nah, makanya dari kita orang jangan sampai meremehkan ibadah sekecil apapun. Usahakan selama kita bisa melakukannya, kita lakukan walaupun sekali seumur hidup kita. Lanjut, al-babus sabi'u fi fadilatis siwak. Ya, bab yang ke-7 di dalam keutamaan bersiwak. Siwak itu, ya, menggosok gigi kita, ya, dengan pakai kayu siwak, ya, ataupun sesuatu yang kasar. Kalau dalam ilmu fikih, sesuatu yang kasar itu bisa dengan, nah, ujung sorban, ya, kita gosok, ya, dengan niat bersiwak, ataupun dengan
lengan baju kita. Ya, selama kalau baju itu selama enggak merusak baju kita. Ya. Kalau baju kita putih, gigi kita kuning, berubah ada bajunya. Ya. Yang tadinya putih, ya, gigi kita putih, bajunya jadi kuning. Ya. Tapi selama enggak merusak ya. Nah, jadi bersiwak bukan hanya dengan kayu siwak, namun segala sesuatu yang kasar, ya, sesuatu yang kasar, ya, seperti ini rida ataupun ujung daripada lengan kita. Kalau sesuatu yang lembut, ya, itu bukan dinamakan siwak. Seperti apa? Kulit kita nih, ya, kulit kita nih, kita gosok-gosok ini nggak masuk tentang siwak. Nah, jadi itu fadilatus siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i. Dari Sayyidina Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya perkara siwak ini enggak jadi berat buat umat aku, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in, sungguh aku akan memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap pengen wudu. Setiap pengen wudu. Ya, kadang kita orang lupa. Ya, siwak yang kita udah masukin kantong sering ketinggalan. Ya, tapi kalau korek, rokok, nah itu biar kata ketinggalan jauh juga. Ntar kalau ketemu diingetin lagi. Ya, tapi kalau siwak, ya, sering kita lupa atau sering kita ketinggalan. Namun jangan jangan merasa sedih gitu masyarakat rahimakumullah, ya. Yang penting tadi, ya, bisa dengan baju kita atau rida kita, sesuatu yang kasar, ya, kita niatin buat bersiwak, ya, demi mengambil sunnah. Ya, jadi kata Nabi SAW, kalau bukan karena berat, karena setiap wudu, ya, ya, bersiwak. Kalau jadi berat, ya, Nabi SAW nggak mau. Ya. Artinya apa? La amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in, itu nanti jatuhnya jadi wajib. Setiap wudu kudu bersiwak, jadi wajib nanti. Ya. Tapi Nabi SAW nggak mau. Kenapa? Berat. Ya, setiap wudu berat. Karena kenapa gitu? Nggak setiap wudu itu orang sholat. Tapi setiap sholat pasti wudu. Yang jadi permasalahan setiap wudu. Karena orang wudu itu nggak harus sholat. Kadang ada yang mau jalan keluar pergi kerja wudu dulu, mau keluar rumah wudu, mau tidur wudu. Ya. Kalau orang batal, ya, sholat batal wudu lagi, macam-macam. Jadi nggak setiap orang berwudu itu sholat. Tapi ya nggak setiap orang orang sholat pasti berwudu. Nah, jadi begitu, masyaallah, hadirin rahimakumullah. Al-babu tsamin, yang bab yang ke-8, fi fadilatil adzan. Ya, ini tentang adzan. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, li Bilalin, kepada Sayyidina Bilal. Nah, Bilal muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzanta fatarassal. Nabi bilang nih sama Sayyidina Bilal, ya, Bilal, idza adzanta fatarassal, apabila engkau adzan, ya, memanggil orang sholat, fatarassal, panjangin, ya, jangan pelit sama suaranya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, kalau bagus enak, alhamdulillah. Tapi kalau kurang bagus ganti yang lain, ya. Jadi begitu, panjangin. Wa idza aqamta, apabila engkau qomat, udah adzan nih, qomat, fahris, pendekin. Nah, jadi kita bisa bedain tuh mana adzan, mana qomat. Kalau adzan nadanya panjang, kalau qomat nadanya pendek. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu qomat tuh. Ya, kita tahu. Jadi begitu.
Nah, jadi panjangnya adzan, pendeknya iqamah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafragu al-aqilu min aqlihi. Dan jadikan adzan dan iqamat itu waktunya nih ya, rentang waktunya tuh dari adzan ke iqamat itu sebagaimana orang habis makan ya, terus dia mau siap-siap sholat nih, kayak orang habis sahur ya, habis sahur nih ya, mau adzan subuh ya, dia siap-siap gitu. Kira-kira berapa menit? 10 menit bisa jadi, atau 5 menit boleh ya, kita ambil yang umumnya 10 menit ya. Jadi habis orang makan ya, dia cuci tangan, cuci mulut ya, terus dia berwudu, lalu dia mengerjakan sholat menuju untuk sholat. Nggak butuh waktu yang lama, sebentar. Nah, jadikan adzan dan qomat itu segitu waktunya. Rawahu at-Tirmidzi wa dha'afahu ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mendhaifkan ya. Ini sebagai fadailul amal. Wa an Anas bin Malik qala, dan dari Sayyidina Anas bin Malik telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamati, rawahu an-Nasa'i. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bakalan ditolak. Kalau enggak bakalan ditolak berarti pasti diterima. Ya, enggak bakalan ditolak. Apa yang enggak ditolak? Ad-du'a'u, doa. Bainal adani wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Makanya habis adzan salat sunnah banyakin doa ya, jangan jadi ngobrol kecuali penting, kecuali perlu ya, banyakin doa di situ ya. Dan kita banyakin doa di situ, dan waktunya juga nggak lama, karena adzan dan iqamah waktunya nggak lama. Yang tadi dibilang bangsa 10 menit, kita banyakin doa di situ ya. Rawahu an-Nasa'i, diriwayatkan Imam an-Nasa'i ya. Orang kalau dikasih kesempatan ya, kesempatannya besar, kesempatannya gede gitu, biasanya waktunya sedikit. Kayak uang kaget tuh, uang kaget dikasih 30 juta, dikasih 30 juta, disuruh ngabisinnya 10 menit ya, dikasihnya setengah jam, bingung orang mau ngabisin kemana, mau beliin apaan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya, ngasih ijabah, ngasih apa tuh namanya, mustajabah, diterimanya doa. Kita kan pengen doa-doa kita diterima ya Allah. Kadang kita suka ya ngegerutu dalam hati kita, satu saat ya Allah doa mulu diijabahnya kagak gitu ya, kapan ini dikubulinnya gitu doa-doa kita. Kadang kita begitu. Nah, ini kesempatan tapi waktunya sedikit ya. Kata Allah, nih aneh kasih waktu 10 menit, doa apa aja dikabul sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau kita minta doa akhirat, minta doa tentang akhirat, jangan nuntut kabulnya di dunia. Ya Allah, masukin saya ke surga, matiin saya husnul khatimah, jadiin kubur saya taman-taman surga. Mintanya jangan di dunia ya. Kalau minta di dunia berarti matinya langsung tuh husnul khatimah ya, langsung ngerasain. Kalau minta dunia ya, minta yang saat ini juga kita perlu ya. Jadi begitu, masyaallah hadirin rahimakumullah. Al-babu tasi'u fi fadilati salatil jamaah. Bab yang ke-9 di dalam keutamaan salat jamaah. An Abi Hurairah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa liqa'id yaquduni ila al-masjid farakhis lahu falamma wali ya falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u anni la'a bis salati qala na'am qala fa'ajabahu rawahu Muslim.
Bab yang ke-9 di dalam keutamaan sholat jamaah. Dari Sayyidina Abu Hurairah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi satu sahabat yang a'ma. A'ma itu tuli. Ya. Sahabat tuli datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. A'ma itu kan tuli, buta masalahnya, buta. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Jadi sahabat yang buta ini, ya, mengeluh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya enggak ada orang yang nuntun saya ke masjid. Enggak ada orang yang nuntun saya ke masjid. Yaquduni ilal masjid. Farakhasalahu, ya. Lalu ia minta diringankan. Jadi dia lapor sama Nabi, pengen dikasih keringanan supaya dia tidak berjamaah di masjid. Harapannya begitu. Falamma wallada'ahu, ketika udah minta begitu, ya, dia berpaling, mau balik, dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal hal tasma'u an-nida'a bis-shalah. Wahai sahabatku, apakah engkau masih mendengar panggilan sholat? Faqala na'am. Dia menjawab, iya, masih mendengar ya Rasulullah. Qala fa'ajibhu, maka jawablah panggilan tersebut. Artinya datangilah panggilan tersebut. Ya, jadi biar kata masih buta, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sahabatnya untuk datang ke masjid untuk salat jamaah. Jadi buta bukan suatu yang uzur. Ya, jadi buta bukan suatu yang uzur. Selama dia masih mendengar daripada panggilan adzan, panggilan salat, dia dituntut, artinya diminta untuk ke masjid salat jamaah. Udah kan ya? Oh, yang bunyinya belum. Ya, jadi sampai sini saja. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.